Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Kali ini informasinya yaitu tentang sengketa Pilpres ya, sengketa Pilpres tahun 2024. Yang di sini ada kabar yaitu tentang yaitu mendiskualifikasikan paslon nomor urut 2. Nah, apakah bisa jikalau paslon ini didiskualifikasikan? Lah, ini jawabannya kita akan dengar dari Bang Margarito ya, dan ini jadi perdebatan di sini ya, teman-teman ya. Ini Bang Margarito ini adalah pakar hukum tata negara ya teman-teman. Jadi kita tonton videonya, ini seru banget ya teman-teman. Jangan dilewati video ini, kita tonton yuk. Bang Margarito, ya. Kalau lihat dari gugatan ngeri-ngeri sedap, kayak kita mau akan pemilu lagi, mau coblos lagi, mau tinta ungu lagi nih. Mungkin nggak ini kemudian ada pendiskualifikasian dengan narasi yang sudah diberikan oleh masing-masing 01 dan 03? Begini, dalam ilmu hukum itu, dalam hukum ya, itu ada prinsip Anda tidak bisa meminta sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi. Kenapa? Secara sehat. Pertama begini nih, soal diskualifikasi ini ya. Ya. Mereka minta pemilu ulang. Sama dengan pemilu ulang. Proses dari awal. Siapa yang siapin duitnya? Semua hal ihwal yang menyangkut dengan pemilu start dari awal. Ada bikin DPT baru dan segala macam. Surat suara, rekrut lagi ini dan itu dan segala macam. Berapa lama? Kayaknya nggak mungkin. Satu. Kemudian yang kedua, nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Orang bolak-balik bilang tidak bisa ini karena jujur dan adil jadi harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya. Justru prinsip pasal 22 2C 22 ya CF ya. Ayat 1 pemilihan umum itu dilaksanakan dengan asas langsung umum, luber dan adil itu. Itulah yang diturunkan ke bawah dengan kewenangan pada KPU, diberikan kepada kewenangan kepada Bawaslu dengan membuat rincian masalah. Ada sengketa tadi yang bilang ada pelanggaran administrasi, ada sengketa proses, ada PHPU, ada juga sebenarnya dengan soal etik ya. Tapi oke lah. Nah, ini 3 soal ini karena kerangkanya jujur adil itu apa maknanya? Maknanya adalah konstitusi itu menyediakan jalan untuk memproteksi atau melindungi orang yang merasa dirugikan. Kita sebut dengan constitutional remedy atau constitutional protection untuk mereka yang merasa dirugikan dengan menyediakan prosedur itu gitu. Kenapa tidak digunakan? Nah sekarang bukan di sini, di sini tapi bukan Anda. Karena konstitusi sudah berikan hak itu pada mereka dan mereka tidak gunakan, maka secara hukum harus dianggap Anda tidak menggunakan hak Anda melepaskan hak Anda itu dengan konsekuensi Anda mengikatkan diri pada seluruh konsekuensi hukum dan timbul dari Anda melepas hak Anda itu. Jadi tidak bisa dipersoalkan. Oke. Berarti intinya mereka telat mempermasalahkan ini. Bang Jod. Sekarang saya ke Mas Nara. Udah telat Mas Nara ikut dalam proses kontestasi pemilu. Hasil keluar akhir KPU umumkan baru kemudian mempermasalahkan. Oke teman-teman, nanti kita tonton perdebatan ini ya. Jadi ini seru ya teman-teman. Ini saling berdebat ya teman-teman ya. Saling beradu argumentasi, kita tonton ya teman-teman ya. Hal ini agak kurang kuat gugatannya kalau untuk menginginkan ada pemilu ulang, Mas Nara. Mas Nara di mute lagi, Mas Nara, boleh di unmute? Boleh. Jadi nggak ada yang terlambat ya, karena pemerintah itu sudah mempersiapkan segalanya, termasuk KPU, bahkan anggarannya yang tadi ditanyakan Pak Margarito sudah disiapkan pemilu untuk sampai 2 putaran. Jadi pertama soal dana nggak ada masalah karena Bu Sri Mulyani sudah terus terang di publik, di media mengatakan kami siapkan anggaran kontingensi untuk sampai pada pemilu 2 putaran. Jadi nggak ada masalah. Tentang waktu, terus nanti gimana? Apakah mulai dari nol? Ya enggak, ini kan suara sudah DP itu sudah selesai, TPS jumlah dan sebagainya sudah selesai. Ini hanya PSU ya, bukan pemilu ulang tapi pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang. Kalau pemilu ulang dari nol betul, tapi ini PSU beda dong. Kalau PSU itu kan sudah sebelumnya yang lain-lain setelah aplikasi sudah selesai. Ini hanya karena sebagian ya boleh Mas Bang Margarito. Ya. Kalau bisa saya ini ya. Ya maksud saya nggak ada yang terlambat. Ya. Maksud saya ini ya. Ya ditahan Mas Nara. Undang-undang nomor 7 itu yang dikenal di Undang-Undang nomor 7 2017 itu cuma pemungutan suara ulang, betul. Penghitungan ulang. Pemilu susulan atau lanjutan. Tidak ada yang lain. Tapi bisa dong pemungutan suara ulang. Kalau pemungutan suara ulang, ini Mas Nara mesti pastikan betul bahwa syarat-syarat yang ditaruh untuk dilakukan pemungutan suara ulang itu seluruhnya terpenuhi di Indonesia. Apa syarat? Misalnya
KPPS atau PPS begitu mau masuk surat suaranya sudah dicoblosin semua dirusakin, ada intimidasi dan sejenisnya diatur, saya lupa pasalnya gitu ya, rinci kok itu. Kalau itu terpenuhi, kalau itu terpenuhi, pemungutan suara ulang. Itu pemungutan suara ulang. Nah, kalau harus dilakukan di Indonesia, itu berarti bahwa hal ikhwal hukum itu terjadi di seluruh bukan karena pencawapresan Gibran. Mas Ari, kalau mau pemungutan suara ulang, bukan karena pencawapresan seseorang, tapi ada surat suara sudah tercoblos seluruh Indonesia, barulah kita PSU. Itu undang-undang ya, itu undang-undang, bukan ini, undang-undang. Mas Ari, boleh dijawab. Kita kan tidak hanya mempermasalahkan pencalonan Gibran saja, itu hanya salah satunya dari alasan kami melakukan gugatan, tetapi juga ada alasan lain terkait intimidasi, kemudian juga terkait adanya bantuan sosial yang mencurigakan, yang terindikasi banyak yang menguntungkan pihak 02. Nah, ini yang terjadi di beberapa daerah gitu. Kita sudah mengumpulkan bukti-buktinya dan ini menjadikan alasan kami untuk melakukan permohonan itu. Jadi tidak hanya sebatas pencalonan Gibran yang kami anggap tidak sah, tetapi juga banyak materi lain yang nanti akan kita buktikan gitu. Ya, Mas Habib di Brondong. Oh, ceritanya ini sudah ada bukti ya, ceritanya gitu. Kita tinggal tunggu saja ini benar tuh enggak atau enggak itu ya, buktinya itu nanti ada atau tidak ya teman-teman ya. Karena bilangnya ini dari kubu ya, atau tim pembela Ganjar Mahfud ini ya, dari kubu Ganjar Mahfud ini bilangnya ada mempunyai bukti katanya gitu ya. Ini ada juga mengenai intimidasi, surat suara tercoblos dan lain-lain, dan juga pencawapresan Gibran. Jadi kalau basisnya adalah memori permohonan, teks permohonan yang disubmit ke ke MK dan kami mendapatkan salinannya secara resmi, saya lihat tidak ada seperti disampaikan oleh Pak Margarito hal ihwal syarat terjadinya pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Dalilnya nggak ada. Yang didalilkan itu menurut saya, yang sepanjang pemahaman saya ya, bagian besar soal pencawapresan Gibran, ya kan ya. Kedua soal politisasi bansos. Itu bukan syarat pemungutan suara ulang. Syarat pemungutan suara ulang itu kan yang teknis sekali tadi. Ada surat suara tercoblos orang yang tidak berhak ikut mencoblos. Itu memang didalilkan. Tapi hanya di bagian kecil dari berkas permohonan, dari memori permohonan paslon 1 maupun paslon 2. Kalau yang paslon 1, saya ingat banget hanya ada sekitar 8 item. Ya, yang paling besar itu poin pertama soal daftar pemilih yang ada 2000 TPS dan segala macam. Yang lainnya ada yang cuma soal 7 suara tercoblos tapi dihitung kurang di pengurangan suara ya kan ya, dan lain sebagainya. Itu cuma kecil sekali angkanya, nggak di seluruh Indonesia. Jadi kalau politisi bansos itu nggak ada kaitan dengan pemungutan suara ulang. Nanti sesaat lagi saya akan tanya juga ya kepada seluruh narasumber kita ya, tapi mungkin saya ke Bang Margarito terlebih dahulu. Bang, kalaulah memang andai-andai saja ya, entah itu gugatan diterima atau tidak, 58% yang kemarin memilih 02, kita anggap apa gitu kalau sampai harus PS ini bagaimana? Itu dia itu. Saya tidak mau bilang apa-apa, tapi itu jadi masalahnya. Dan yang paling saya rasa begini deh, kita mendingan logis-logis saja gitu ya, supaya pertempuran di court itu menjadi sangat reasonable gitu ya. Sebagian yang disampaikan tadi nggak bisa dipakai. Misalnya soal Gibran, tadi udah saya bilang, Gibran itu mendaftar sedari awal. Lalu tadi saya setuju dengan, karena memang gitu ilmunya gitu ya, Anda berinteraksi dengan dia dalam peristiwa yang dirancang yang secara hukum dilakukan oleh KPU. Tanya jawab, di debat itu tanya jawab. Apa mana hukum atau apa nilai hukum? Anda mengakui eksistensi, Anda mengakui validitas dari pencalonan Gibran, karena Anda mengakui, Anda berdebat dengan dia. Menarik, Mas Nara. Apa yang bisa Mas Nara jawab? Capres-cawapres Anda Betul sih, menarik juga sih. Ya, udah ada perdebatan dan menerima dari awal juga dan tidak ada komplain dari awal juga sih. Memang iya sih, kadang masuk akal juga ya. Mau berdebat dengan Gibran? When I was younger, I used to ride horses, but I have debat dengan Gibran, tapi usai pemilihan Anda tidak menganggap dia sebagai cawapres yang absah secara administrasi. Itu yang ditanyakan oleh Bang Margarito. Iya, pertama kan ada dua pintu ya, sebagian melalui Bawaslu, sebagian kita putuskan nanti di MK. Persoalan-persoalan kenapa tidak kita protes ketika debat, ketika daftar, sebenarnya kan sudah banyak protes, tapi kan Bawaslu kan diam seribu bahasa, dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran Gibran yang tidak diproses ya, dan kemudian Bawaslu itu ya tidak mengeluarkan pernyataan, bahkan cuman
teguran nggak jelas seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan ya orang akhirnya males ya mengurus seperti itu karena berpihak. Sekali lagi saya katakan Bawaslu itu berpihak. Ketika kasus dilakukan oleh Gibran, maka sepertinya adem ayem saja. Tapi ketika pelanggaran dilakukan oleh 0103, teriakannya luar biasa 24 jam. Yang pertanyaan berusaha jawab. Jadi tidak ada yang menolak pada waktu karena apa sudah banyak penolakan, kritik ya, bahkan di KPU sudah memutuskan seperti itu, tapi ya tidak ada tindakan dari Bawaslu. Tidak ada. Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah di MK, nanti semuanya terbuka. Jadi tidak perlu sewot karena ini prosesnya nanti panjang. Nah, termasuk kalau boleh saya katakan jurisprudensinya, itu Gubernur Sumatera Selatan itu pernah dibatalkan tuh hanya gara-gara penggunaan APBN untuk pemilu. Jadi memang tidak harus seperti yang tadi dikatakan di awal-awal, semuanya melalui Bawaslu, nggak boleh ke MK dan sebagainya, tapi ada jurisprudensinya, sudah pernah terjadi di tingkat provinsi, seperti itu. Ya teman-teman, silahkan teman-teman yang menilai dan komentar di kolom komentar video saya ini. Oke, terima kasih banyak.